Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya cintai. Sekarang kita akan melanjutkan untuk video yang kedua adalah tentang sifat-sifat koloid. Pada sistem koloid, pengertian dan lain-lain sudah kita bahas pada video yang pertama. Baik, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu sifat koloid. Sifat koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Apakah efek tindal itu? Jadi efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi ini ada cahaya, kemudian disorotkan pada partikel koloid, maka akan terlihat jelas. Seperti kalau kita pada malam hari itu menembus kabut, ya, cahaya mobil kita atau kendaraan kita menembus pada kabut, terlihat jelas. Itu adalah merupakan contoh dari efek tindal. Jadi efek tindal merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Ya, jelas ya. Kemudian sifat yang kedua ini adalah gerak Brown. Untuk partikel koloid ini adalah tidak mengendap. Coba contohnya misalnya darah, susu, kemudian santan, itu walaupun tidak jernih, dia tidak mengendap. Karena apa? Karena partikel-partikelnya itu adalah mempunyai gerak siksak atau gerak acak pada koloid yang disebut gerak Brown. Baik, gerak Brown ini adalah menghargai seorang yang dulu sebagai penemu untuk ini ya, untuk menemukan gerak Brown. Jadi partikel-partikel ini tanpa kita lihat ini melakukan gerakan, ada gerakan kinetik yang saling bertumbukan antara medium pendispersi dan terdispersinya. Ya, gerakannya terus sehingga tidak mengendap. Oke. Sifat yang ketiga adalah elektroforesa. Kita lihat, ini ada wadah pipa U, kemudian diisi dengan suatu zat koloid, ya, suatu zat koloid. Kemudian ada kutub negatif, dari kutub negatif menuju kutub positif. Ya, ini menunjukkan bahasanya partikel koloid ini bermuatan negatif, dia menertarikan. Seperti ini, koloid juga demikian, gitu ya. Sifat yang keempat adalah adsorpsi. Lihat ini adsorpsi, menyerapnya pada permukaan. Jadi peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan suatu zat. Jadi partikel koloid mempunyai kemampuan untuk menyerap pada permukaan. Ya, jadi menyerap pada permukaan. Contohnya sol besi 3 hidroksida dalam air mengabsorpsi ion positif sehingga menjadi koloid bermuatan positif, ya. Jadi ini bisa mengabsorpsi ion-ion positif. Ini adsorpsi, ya. Berikutnya ini dari sifat adsorpsi ini, yang ini adalah sol yang bermuatan negatif karena menyerap ion-ion negatif, ya, menyerap ion-ion negatif. Jadi sifat adsorpsi ini nanti akan digunakan dalam berbagai proses, nanti menyernihkan air, garam, menghilangkan bau badan, penyembuhan sakit perut dengan norit. Ini adalah menggunakan prinsip adsorpsi. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah absorpsi. Nah, kalau absorpsi itu menyerapnya semuanya. Absorpsi. Kalau absorpsi menyerapnya adalah semuanya. Contohnya ini adalah agar-agar, itu adalah dia menyerap cairan di sekitarnya sehingga menjadi padat. Namanya adalah liofil. Kebalikan dari liofil adalah liofob. Kalau liofob itu suatu koloid itu tetap encer terus karena mediumnya tidak zat terdispersinya tidak suka pada cairan, ya. Kalau yang liofil suka.
ya, sehingga akan jadi padat. Jadi airnya terserap oleh partikel-partikel koloid. Berikutnya, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dengan membentuk endapan. Jadi koagulasi bisa kita lihat pada delta dari muara sungai, di mana muara sungai ini air laut itu bersifat elektrolit, kemudian air sungai membawa partikel koloid, ini yang terjadi nanti penggumpalan, ya, terjadi penggumpalan. Kemudian berikutnya adalah untuk sifat yang liofil tadi sudah, contohnya adalah agar-agar, ya. Kalau liofob, contohnya ini, jadi liofob, jadi besi 3 hidroksida, ini contoh sol belerang, jadi dia tetap encer, jadi benci pada cairan, artinya dia partikel koloidnya FeOH3 atau besi 3 hidroksidanya, belerangnya tidak menyerap air, tidak seperti agar-agar. Kalau agar-agar partikelnya adalah menyerap air sehingga jadi padat. Gitu ya. Kemudian sifat berikutnya adalah dialisa. Dialisa ini adalah pemurah yang biasa digunakan untuk cuci darah. Ini dialisis dilakukan dengan menempatkan kantong semi-permeable. Kantong semi-permeable ini yang bisa lewat, ini cuman air, yang lainnya tidak, ya. Jadi ini yang bisa digunakan untuk cuci darah nanti dalam aplikasi, ya. Baik. Oke, anak-anak sekalian, untuk sifat koloid kita ulangi kembali. Ada dialisa, kemudian ada liofob, liofil, kemudian ada koagulasi, kemudian ada adsorpsi, kemudian ada elektroforesa, kemudian gerak Brown, yang terakhir adalah efek tindal. Demikian anak-anak untuk sifat koloid, dan jangan lupa lihat video berikutnya yaitu pembuatan koloid. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.